إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sesungguhnya di antara fase ataupun masa yang diperhatikan oleh syariat Islam adalah fase para pemuda. Syariat Islam secara khusus memberikan porsi yang besar terhadap masa muda yang dijalani seorang manusia. Sampai-sampai, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa muda sebagai suatu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap kita kelak di hari kiamat, sehingga kaki kita tidak akan bergeser sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin." Sesungguhnya kaki anak Adam di hari kiamat kelak tidak akan bergeser dari sisi Rabb-Nya Subhanahu wa taala hingga dia ditanya oleh Allah tentang 5 perkara. An umurihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia juga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana ia salurkan. Wa madza alima fima amil, wa madza amila fima alima. Yang terakhir, dia akan ditanya tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jika kita perhatikan hadis tadi, bahwa di antara pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah pertanyaan tentang umur kita. Untuk apa kita gunakan? Kemudian tentang masa muda kita. Untuk apa kita habiskan? Padahal kita tahu masa muda itu sendiri adalah bagian dari umur. Namun Allah secara khusus menekankan kembali kepada kita tentang masa muda kita. Untuk apa kita habiskan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mengapa masa muda begitu spesial di dalam agama Islam? Di antara alasannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-54. Karena masa muda seseorang adalah masa di mana dia mencapai kekuatan atau puncak kekuatan yang paling tinggi. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum
min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian pada saat kalian lemah. Dari sesuatu yang lemah, kalian tumbuh dimulai dari kelemahan. Kemudian setelah kelemahan tersebut, ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan kalian kuat, muda. Kemudian setelah kuat, Allah jadikan kalian menjadi lemah kembali. Yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha perkasa. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Masa muda begitu spesial di dalam agama Islam. Karena seorang pemuda yang menghabiskan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tak ada naungan melainkan naungan darinya. Sebagian ulama menyebutkan di hari itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejarak 1 mil dari ubun-ubun kita. Mereka menyebutkan bahwa manusia kala itu tidak memiliki tempat melainkan tempat ia berdiri saat itu. Berdesak-desakan, sempit, panas, keringat bercucuran. Semua mengharapkan ada naungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa ada 7 golongan kala itu yang akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tak ada naungan melainkan naungan dari sisinya. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa berkembang dan tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la ya'jab minasyab laysat lahu sabwah." Sesungguhnya Allah itu kagum, Allah itu bangga terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah pada dirinya. Sabwah adalah penyimpangan, sabwah adalah kenakalan. Allah Subhanahu wa ta'ala kagum terhadap pemuda yang demikian, yang senantiasa istiqomah menjalankan agamanya, ketika dia tahu mana yang benar dia ikuti, mana yang salah dia tinggalkan. Dia memiliki prinsip, dia tidak terombang-ambing dengan pemuda-pemuda di sekelilingnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, masa muda merupakan masa yang spesial di dalam syariat Islam, karena masa muda merupakan masa yang terpanjang pada diri seorang manusia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa masa muda itu dimulai dari seorang ketika dia sudah balik sampai umur 40 tahun. Pendapat yang lain menyebutkan masa muda itu dimulai dari balik sampai dia berumur 50 tahun. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang menghabiskan waktu mudanya di dalam ketaatan kepada Allah, maka amat sangat banyak kebaikan yang akan dia peroleh. Sebaliknya, jika masa mudanya dihabiskan di dalam kemaksiatan dan foya-foya, maka keburukan-keburukan yang akan dia peroleh dan dia panen di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, khususnya para pemuda, manfaatkanlah waktu kalian dengan baik. Carilah majelis-majelis ilmu. Perhatikanlah ilmu agama kalian. Jangan sampai ilmu dunia kita setingkat sarjana, namun ilmu agama kita setingkat SD atau setingkat anak TK. Kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengerti bahasa Arab. Ini menunjukkan tidak ada perhatian kita terhadap ilmu agama kita, atau bahkan terhadap agama kita sendiri. Jangan sampai ketika kita tua kelak, kita berkata sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair, "Faya laitas syababa ya'udu yauman
fa ukhbiruhu bima sana'al mashibu. Aduhai, seandainya waktu mudaku bisa kembali, niscaya aku akan kabarkan kepadanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Banyak sekali contoh di dalam Al-Quran terkait kisah-kisah pemuda yang mereka tumbuh di atas ketakwaan kepada Allah. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau di masa mudanya berkata-kata dengan bimbingan Allah, bertindak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan suatu hari, dan ini diabadikan di dalam surat Al-Anbiya, bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim, dan beliau saat itu hanyalah satu-satunya orang yang beriman kepada Allah, bahkan ayahnya yang tercinta adalah seorang yang musyrik. Beliau seorang diri pemuda yang beriman dan mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya melaksanakan perayaan, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam beliau tidak ikut serta dengan mereka. Ketika itu beliau pergi ke tempat peribadatan mereka dan menghancurkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Hanya menyisakan satu saja yang paling besar. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Ketika mereka pulang, mereka berkata, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah ini yang tega melakukan semua ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang selalu menyebut tentang mereka ini. Namanya adalah Ibrahim. Di situ disebutkan fatan. Wallahu a'lam, tidak diketahui secara pasti umur Nabi Ibrahim kala itu, tapi Allah sebutkan dengan kata fatan, yang artinya adalah pemuda. Saat itu beliau masih muda, dan beliau berani bertindak demikian. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti dan meniti jalan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk senantiasa mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah seorang umat. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang diri, namun Allah puji sebagai seorang atau suatu umat karena ketegaran beliau di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah pemuda yang juga masyhur dan sering kita dengarkan ceritanya di dalam Al-Quran adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, di mana beliau adalah seorang pemuda yang asing, yang dibuang ke negeri Mesir. Kemudian beliau diuji dengan seorang wanita cantik, jelita, yang disebutkan sebagai lambang kecantikan di zamannya. Beliau dirayu oleh wanita tersebut. Saat itu, segala fasilitas, segala kondisi mendukung Nabiullah Yusuf alaihi salam untuk melakukan zina. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih untuk kabur dari wanita tersebut. Sehingga berita itu pun tersebar di negeri Mesir dan para wanita menyebut tentang kabar tersebut dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Para wanita di Mesir kala itu, mereka membicarakan tentang kejadian yang menimpa Nabi Yusuf, bahwa imra'atul aziz, istri seorang raja, telah merayu Nabi Yusuf. Dia sebutkan dengan fataha, pemudanya, telah merayu pemudanya. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sungguh perempuan itu telah mabuk cinta dan kami melihat dia sebagai orang yang sesat dalam kesesatan yang nyata. Allah sebutkan fataha Nabi Yusuf bagi seorang pemuda kala itu, dan wallahu a'lam tidak disebutkan berapakah umurnya. Kemudian kisah terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, adalah kisah 7 orang pemuda yang senantiasa tegar di dalam menjalankan agama mereka. Mereka dipaksa untuk berbuat syirik, berbuat kufur, namun dengan lantangnya mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilaha, laqad qulna idzan syatata. Rabb kami adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi. Sekali-kali kami tidak akan menyeru kepada selain Dia. Jika kami berbuat demikian, niscaya kami telah melakukan perkataan yang jauh dari kebenaran. Mereka adalah pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian mereka kabur dan bersembunyi di dalam gua, dan Allah berikan karomah kepada mereka untuk tidur selama 309 tahun lamanya. Allah sebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran, innahum fityatun. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang telah beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan hidayah pada diri mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Masa muda adalah masa emas, masa spesial yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Ketahuilah bahwa dahulu orang-orang yang tinggal di sekitar Nabi di awal agama Islam, yang memeluk agama Islam, pada awal Islam muncul adalah para pemuda. Abu Bakar saat itu umurnya 37 atau 38 tahun. Umar 27 tahun. Utsman 34 tahun. Ali belum genap 10 tahun. Dan disebutkan juga bahwa 10 sahabat yang dijanjikan dan dikabarkan akan masuk surga, mereka semua adalah para pemuda. Namun melalui tangan-tangan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mampu tersebar seantero bumi. Mampu sampai kepada kita saat ini. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, bimbinglah para pemuda dan generasi muda kita. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Berikan pendidikan yang terbaik kepada mereka. Dekatkanlah mereka dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ajarkan mereka agama, didik mereka adab. Jangan sampai kita lebih perhatian terhadap ilmu dunia mereka dan ilmu agama mereka kita abaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.